Misalnya Satu. nih ya, Ah, saya cari kata kunci parfum lah ya. hmm. Cari kata kunci parfum, ya. Lalu di sini eh, saya bisa lihat nih ya, parfum. Misalnya ini salah satu brand yang gede parfum ya, Savin Parfum. Di sini kita bisa lihat Sinplus. Di sini kata kunci dia pakai parfum S, bitnya 912, konversi 0,8, persentase klik 0,43. Jadi kita bisa melihat konversi sama persentase kliknya juga. Semakin tinggi berarti harusnya kata kunci yang dipakai, kan kita carinya kata kunci Sapin Parfum ya. Ini makin sesuai sama produknya. Halo semuanya, hari ini kita akan live ya. Wah, udah berapa tahun ya saya nggak live ya? Udah lama banget. Oh Dari masa? akhir itu udah satu tahun, satu tahun yang lalu sama Om Botak ya. Nah, sekarang hari ini kita sama Om Botak lagi live ya. Sesuai judul yaitu ngobrolin iklan Shopee terbaru 2024. Nah, ini langsung aja kita masukin Om Botaknya. Ya, halo Om Botak, apa Halo kabar? Son, apa kabar? Gila. Suatu kehormatan nih ya bisa nge-live bareng lagi sama Sony. Setelah 1 tahun si Sony nih. Ini kayaknya banyak banget ilmu yang mau saya gali nih dari Sony nih. Soalnya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, katanya jualannya makin menanjak, ya. Padahal sekarang banyak yang pusing. Nah, ini berarti banyak ilmu-ilmu yang daging nih teman-teman. Makanya teman-teman jangan kemana-mana ya. Nonton terus, karena pastinya kalau Sony udah muncul, ini banyak ilmu yang daging nih, ya. Aduh, kebalik ini mah Om Botak kayaknya ya udah keren banget lah pastilah. Om Botak kan sepuh ya, sepuh di marketplace gitu kan. Saya mah masih masih baru Om. Ya kita di sini intinya ngobrol lah ya Om ya. Setahun saya nggak live ya. Terakhir live juga sama Om Botak juga. Ini kan live juga nggak mau bahas live ya Om Botak ya. Oke, mungkin kita tanya dulu ya Om Botak deh. Sekarang kesibukannya apa aja Om? Sebelum nanti saya juga akan cerita kesibukan Ya. kita dalam jualan online. Ya, Son ini, oh iya benar. IG-mu aku lagi share di Instagram bentar ya. siap, siap. Oke, siap. Linknya aku share di sini Oke, biar rame di sini ya. juga boleh share ya. Boleh tag kita juga sih di Instagram ya Om ya. Ya, linknya kita share juga di Telegram. Ya, teman-teman saya share di semuanya dulu ya bentar ya. Betul, betul. Supaya Banyak lagi rame juga. yang jual. Nanti teman-teman Ya, bisa tanya juga ya, biar bisa kita jawab juga, bantu jawab ya. Mumpung ada Om Botak nih, soalnya dia setahun sekali baru bisa diajak live ya. Makanya terakhir live sama Om Botak itu 1 tahun yang lalu teman-teman ya. Oke, oke, udah share. Siap. siap. Gimana Om? Gimana Son? Ya, awal-awal mungkin sambil nunggu teman-teman yang lainnya nih Om, mungkin bisa dicerita dulu gitu. Apa aja sekarang kesibukannya di 2024 nih dalam jualan online nih? Oke, kesibukannya tahun ini saya masih sama sih sebenarnya sama tahun lalu ya. Cuma mungkin lebih banyak fokusnya sekarang di sebagai ini sih ya, BA-nya Data Pinter juga ya. Jadi saya banyak bantu di sana. Nanti kita akan share toolsnya seperti apa. Exciting banget ya. Bisa riset sekarang Data Pinter ya Om ya. Bisa riset Shopee, TikTok sama Tokopedia. Jadi udah kebuka 3. Wow, wow, Ya. itu keren sih, keren, keren. Terus bisa ada ad spy buat Shopee, bisa lihat kompetitor kita kasih affiliate berapa. Jadi dari sisi afiliator juga bisa ngelihat mau produknya top seller kasih komisinya berapa. Jadi soon makin ada beberapa fitur lagi yang bakal rilis. Jadi kayaknya exciting banget sih buat seller. Karena saya sendiri pakai buat riset produk ya. Jadi saya berasa seller zaman sekarang dengan kompetisi yang sekarang ya, kayaknya kalau kita harus nebak-tebak barang mana yang laku ya kan, ketinggalan sih. Emang harus baca data dan harus cepat sih geraknya ya.
cari affiliate dan lain-lain juga harus cepat ya. Jadi kesibukan saya itu juga masih ngurus toko-toko klien kita. Ya saya ada Gaspol Digital kan, jadi saya masih ngurus klien-klien kita, optimasi di Shopee, ya optimasi di TikTok, Tokopedia juga ya. Jadi kita masih handle klien, tapi karena kita memang slotnya terbatas, karena kan kita handle sendiri ya. Jadi jujurnya lebih banyak yang kita tolak daripada terima sih, karena kita nggak mau banyak-banyak terimanya. Kita nggak mau banyak-banyak kok. Limited, tapi ya kita happy kalau bisa kerja sama kalau kita bilang ya partner yang cocok lah sama kita, sama-sama grow. Saya juga ngadain kelas juga sebulan sekali, maksimum 2 kali ya. Tapi itu yang kita kerjain, kita kelas. Bulan depan saya sama Sugeng sama Rika juga ngadain lagi MEC, kalau teman-teman tahu. Itu kayak setahun paling sekali tuh 2 kali sekarang ya. Jadi kita masih ngadain kelas, plus saya jualan label thermal, lakban, polymer, kertas truk, ya itu juga masih saya kerjain. Ya, tapi jualannya itu banyakan offline dibandingin online. Nah, kenapa ya? Nanti kita bisa sharing-sharing ya. Plus minusnya online sama offline. Ya, tapi banyak shifting lah kalau saya melihat ya. Karena saya kan udah jualan dari 2011 dan saya udah melewati beberapa gelombang lah ya. Dan menurut saya seller zaman sekarang tuh harus pinter-pinternya melihat, beradaptasi lah sama kondisi yang ada gitu. Oke. Nah tadi menarik Om yang data pinter tadi ya, HP ya tadi. Ada salah satu fitur yang namanya HP ya, betul ya? HP, iya betul. Nah itu fiturnya kayak gimana tuh HP itu tuh? Maksudnya kayak gimana? Oke. Saya tadi sambil sharing ya, tapi benar sih. Kenapa gambarmu kayak nge-glitch gitu ya? Dari tadi kayak nge-glitch gitu, Son. Iya, nggak tahu juga sih ini kenapa teman-teman ya. Sorry banget ya. Yang penting suara jelas ya teman-teman ya. Sama habis ini nanti di-share sama Om Botak dagingnya ya. Yang penting kan itu ya, HP ya. HP itu apa Om Botak? HP. Apakah HP itu bisa melihat kata kunci yang digunakan sama kompetitor gitu? Waktu iklan kan di Shopee kan bisa pakai kata kunci ya, bukan bisa pakai kata kunci. Nah, HP-nya apakah bisa melihat kata kunci dan Bisa banget. Jadi ini salah satu fitur yang cukup ngeri sih ya. Nah, saya coba share dulu ya teman-teman ya. Bentar, ini saya share screen. Gokil ya. Mantap banget ya data pinter Om ya. Data pinter kan rilis waktu itu aku pernah di ini juga kan 2021 atau 2020 ya. Sekarang banyak banget update-nya berarti ya. 2021 Om. Iya. Misalnya nih ya. Saya cari kata kunci parfum lah ya. Cari kata kunci parfum ya. Lalu di sini saya bisa lihat nih ya, parfum. Misalnya ini salah satu brand yang gede parfum ya, Savin Parfum. Di sini kita bisa lihat Sin Plus. Di sini kata kunci dia pakai parfum S, bitnya 912, konversi 0,8, persentase klik 0,43. Jadi kita bisa melihat konversi sama persentase kliknya juga. Semakin tinggi berarti harusnya kata kunci yang dipakai, kan kita carinya kata kunci Savin Parfum ya, ini makin sesuai sama produknya. Nah kebetulan yang 2 ini bukan Savin Parfum nih, 2 ini iya, makanya dari persentase kliknya dia lebih tinggi dibandingin sebelahnya. Konversinya pun lebih tinggi. Bid price-nya dia bisa sampai 2.300 dan 700 ya. Memang saya udah cek sendiri beberapa nggak sesuai. Oh saya nggak bidnya nggak segitu atau segimana ya ini. Tapi kan yang ditampilkan dari Shopee seperti ini. Dan kalau kita ngebidnya otomatis pasti bid price-nya juga nggak sesuai karena kan otomatis nggak ada angka bidnya. Ya ini salah satu kunci fitur yang saya bilang keren sih. Kita bisa lihat kata kunci. Dapat ide aja lah buat teman-teman ya. Iya soalnya kata kuncinya kan beda-beda tuh. Platform original parfum ya. Jadi ini menurut saya buat teman-teman yang iklan kepake banget gitu ya. Tapi iklan ini lagi banyak
perubahan ya teman-teman ya sekarang ya. Gimana Son? Kita kan temanya hari ini kan iklan ya, atau kita tunggu sampai rame dulu baru kita ngomong. Ini udah berapa ya nonton? Coba. Yang nonton sekarang 48, udah 48 sih, udah lumayan sih. Lumayan ya buat yang nggak pernah live ya. Iya. Ya. Oke, hadir ya. Oke, nah teman-teman banyak yang nanya-nanya nih ya. Ini namanya website Data Pintar. Teman-teman bisa kalau mau ini nanti teman-teman pakai kodenya Sony Pintar ya. Ya. Sony Pintar supaya dapat diskon 5% gitu teman-teman ya. Tapi coba deh Son, kira-kira kamu spy kata kunci apa nih sekarang coba? Sekarang kan ini ya Om ya, sekolah ya, produk-produk musim sekolah kan pasti rame tuh. Karena aku juga salah satunya jual juga kan kategori tersebut dan naik banget. Coba sepatu sekolah coba. Wah, kamu Son, sekarang ada berapa toko Son? Kayaknya lu masih kenceng banget ya dropshipnya. Masih dropship. Nanti abis Om Botak share screen ini kita akan jelasin lah gimana caranya biar masih bisa bertahan ya di 2024 ini. Ini juga yang masih bikin gue penasaran nih karena kan banyak orang bilang dropship udah mati ya. Nah ini yang membuat gue penasaran nih Son, masih bisa nggak sih dropship ya? Padahal tadi kan kalau kita ngobrol-ngobrol sebelumnya, lu malah bilang, wah gue lagi makin naik nih. Berarti bisa banget ya, tapi gimana caranya buat temen-temen masih bisa dropship itu? Caranya gimana itu ya? Dengan kondisi seperti sekarang gini, Son? Iya. Untuk supaya kita bisa tetap bertahan ya di 2024 ini, pertama kan kita di Shopee ya khususnya ya teman-teman ya, saya dan sebenarnya bukan cuma di Shopee, biaya admin naik ya, semuanya naik gitu kan. Kalau dropship kita kan pasti harga kalah ya, harga pasti akan kalah gitu kan dibandingkan yang lainnya. Om Botak mungkin bisa di stop share screen dulu mungkin. Oh iya boleh. Ya dari harga kan kita pasti kalah ya kalau misalnya kita sebagai dropshipper, karena biasanya supplier itu kan ngasih harga produknya itu di bawah harga dia di marketplace, atau paling enggak itu dikasih harga yang sama dengan dia jual di Shopee gitu, atau di marketplace lain. Misalnya produk sepatu sekolah nih, si suppliernya jualnya 50.000 di Shopee, nah dikasih ke kita paling di diskon cuma 3.000, 2.000 gitu. Sedangkan admin Shopee kan bukan cuma Shopee ya, tapi di admin marketplace lain kan gede banget. Jadi kalau kita masih seperti itu cara mainnya kayak yang dulu, pasti bakalan susah ya untuk bertahan ya, karena dari profit aja udah nggak dapet gitu. Ya. Nah, tapi ini faktanya sih, kalau aku ya mainnya sendiri ya sebagai dropshipper sih, mainnya di quantity, bukan main di profit gede ya atau profitable gitu. Bahkan ini cara main saya ya, nggak tahu sih dropshipper yang lain, biaya adminnya itu lebih gede dibandingkan profit saya. Ya, bukan cuma dropshipper Son. Semua ya. Seller juga sama. Iya. Seller sama. Tapi ini parah sih, kalau dropshipper itu biaya adminnya 10.000, dropshipper untungnya 1.000 gitu. Jadi bayar ke Shopee-nya gede banget, 10 kali lipatnya. Dia dapat untungnya cuma 1.000, kadang nggak sampai gitu ya. Tapi mainnya di quantity. Jadi banyak banget lah ininya. Orderannya, omsetnya besar, tapi profitnya nggak begitu besar gitu. Itu adalah cara mainku. Nah, supaya bisa seperti itu, tentu kita harus memilih produk yang bagus ya. Nah, bagus itu apa aja? Bagus itu banyak. Pertama tentu adalah produk yang harganya masih kompetitif. Karena sekarang banyak banget seller-seller yang jualan di Shopee, di TikTok, di Lazada, nggak semua produk bisa dimainkan gitu. Jadi kita memang harus cari produk yang masih bisa dimainkan. Contohnya lah, ada produk A gitu ya, di marketplace itu rata-rata harganya dijualnya di 50.000, 55.000 ya, segitu-gitu semua lah.
terus kita cari supplier dan dikasih supplier harganya juga di 50 ribuan. Nah itu sekarang menurut saya udah nggak bisa dimainin gitu. Karena kalau di marketplace Shopee udah jualnya 50 ribu semua, kita mau jual di harga 70 ribu misalnya, itu susah untuk laku. Laku pun juga paling sedikit banget gitu. Sehari paling, seminggu paling cuma 3 pesanan gitu. Itu kan kecil banget ya, seminggu 3 pesanan gitu. Jadi kita memang harus cari produk yang harganya masih kompetitif. Dan nyari supplier tentu yang ngasih harga produknya juga bisa murah gitu. Yang masih bisa dimainkan lah gitu. Jadi itu adalah tantangan dropshipper sekarang, nyari harga produk yang masih kompetitif dan juga nyari supplier yang bisa ngasih potongan harga untuk dropshipper itu gede gitu. Gedenya itu seberapa tuh? Kalau gedenya itu sih yang pasti masih profit ya. Kalau saya sendiri biasanya ada hitungannya, pakai rumus biasanya ya di Excel bentar. Berarti minimal itu misalnya 10% buat marginnya buat fee-nya Shopee. Iklan misalnya 5-10 lagi gitu, Son. Ya, ini nih, aku share screen ya. Aku biasanya pakai. Mantap nih guys, daging nih guys. Bantu komen, bantu share nih daging nih. Sony mau keluarin daging. Iya. Nah ini, udah kelihatan ya. Kelihatan. Nah ini ada rumusnya biasanya HPP ya kan. HPP atau harga modal kita, terus ada harga jual kita, dan ada biaya admin ya, biaya admin dari semua marketplace. Ini saya buletin semua. Sekarang kan kalau kita join cashback extra ya, kalau di Shopee cashback extra, terus gratis ongkir extra, itu kan biaya adminnya ya kurang lebih semuanya kan 12,8%-an tuh biaya adminnya, sekitar segitulah. Nah ini biaya adminnya, terus ada voucher juga ya, kita sebagai jualan seller ya, sebagai ini sekarang harus pakai voucher ya, karena kalau teman-teman lihat di Shopee ya, itu harganya bisa lebih murah kalau kita pakai voucher gitu. Jadi kalau di halaman Shopee itu tampilan depannya kalau kita pakai voucher yang namanya voucher pembeli baru, itu harga kita bisa lebih murah. Misalnya harga normal kita biasanya di 100.000 gitu. Terus voucher kita bikin diskonnya 2.000. Nah itu nanti di halaman depannya Shopee itu harga produk kita jadi 98.000. Jadi kayak harga coret gitu voucher sekarang, khususnya untuk voucher pembeli baru ya. Jadi makanya di sini saya dalam menentukan harga jual atau ngitung produk bisa dimainkan atau enggak, itu pakai hitungan voucher juga. Terus juga tentu affiliate ya. Affiliate ini juga pasti kita akan share komisi ya affiliate. Kalau saya biasanya minimal banget share komisi ke affiliate itu 10% ya. Karena kalau di bawah 10% itu si affiliate males biasanya untuk nge-share produk kita ya. Apalagi kalau kita minta si affiliate nge-live-in produk kita. Minimal banget di 10%. Makanya di sini saya rumusnya pakai 10%. Nah, contohnya nih ya, kita dapat tinggal dihitung aja nih. HPP kita misalnya 100.000 gitu. Terus harga jual tinggal diisi misalnya 124.000. Nah, nanti otomatis di sini akan kelihatan profit bersih kita masih di 7.000 kalau kita jual harga produk 124.000. Dengan biaya admin 15.000, voucher yang kita berikan ke customer ya itu Rp1.000 dan affiliate kita kasih ke affiliate kalau itu penjualan dari affiliate ya. Itu di 12.400. Kalau penjualan dari kita langsung berarti profit kita lebih dari 7.000. Nah ini untuk jaga-jaga aja ngitungnya. Nah biasanya ini saya patokan dalam meriset produk. Jadi saya cek ya, cari-cari supplier dan cari produk yang bisa dimainkan. Terus lihat juga di marketplace-nya berapa sekarang rata-rata yang jualan produk tersebut gitu. Kalau udah nemu nih harga pasarannya di 124.000, terus kita dapat supplier yang bisa ngasih harga ke kita 100.000, ya udah kita tinggal isi aja misalnya ini 124, nanti otomatis profitnya tinggal gitu. Nah misalnya contoh lagi sepatu sekolah ya, sepatu sekolah itu kan HPP biasanya di 50 ribuan, terus harga jual katakanlah di 70 ribuan. Nah ini kalau kita di 70 ribu kita masih dapat profit bersih di 10 ribu. Nah ini masih lebih baik ya, karena biaya adminnya
di 8.000 lebih besar profit kita. Tapi ini kan belum dipotong affiliate. Nah, kita kasih affiliate juga 10%. Coba kita kurangin ya. Ini nggak pakai iklan, Son? Nah, iklannya nanti beda lagi. Makanya di sini spare profit bersihnya kita harus tahu dulu. Belum dipotong iklan ya. Ini kan fixed cost-nya, Om ya. Fixed cost ya, yang menurut saya yang fitur harus digunakan nih, voucher sama affiliate. Affiliate tapi kan kalau pasang 10% misalnya ya, paling yang kemakan nggak untuk semua penjualan kan? Iya, makanya kalau misalnya kita penjualannya dari kita langsung, berarti profit kita lebih besar gitu ya. Tapi kalau ini kan buat jaga-jaga aja, jangan sampai kita buat affiliate, terus ada yang ngejualin produk kita, affiliate tersebut kita rugi gitu. Kita soalnya nggak tahu perhitungan profit bersih kita berapa. Makanya di sini kita buat jaga-jaga. Kalau misalnya nggak pakai affiliate kan berarti tinggal ditambah nih profit bersihnya. 3.000 ditambah 7.000. Berarti di 10 ribuan ya profit bersih kita kalau kita jualannya itu tanpa affiliate. Nah, kalau ada iklan gimana, Son? Hitungannya? Nah, kalau ada iklan, tentu kita biasanya pakai metode ini ya, 50% dari profit itu bottom up atau apa ya namanya, lupa gue. Intinya kalau di sini profit bersih kita itu di 3.000, biasanya kita ngambil untuk biaya iklan adalah 50% dari profit bersih. Yaitu mungkin di 3.000, 1.000, 1.500 ya kalau profit bersih kita di 3.000 ya. Ya mungkin bisa kita pasang di 2.500 dulu gitu untuk iklannya. Itu sih. 2.500 berarti modal hariannya 2.500 gitu soalnya. Iya, sama, modal hariannya 2.500. Tapi itu kan per ini ya, per transaksi. Kalau kita dapat per transaksinya banyak, berarti modal hariannya bisa di up juga kan. Yang penting di sini kita masih ada profit lah gitu. Untuk iklan nanti kita bisa hitung lagi. Cuma ini sih biasanya yang saya gunakan untuk riset produk, perhitungan ini. Nanti cari produk masih bisa dimainkan atau enggak gitu. Nanti ini sebenarnya udah beda banget sama dropship zaman dulu yang ambilnya berapa dikali 2, pokoknya hajarnya tinggi sekaligus gitu ya, supaya sekali gebuk gede gitu ya. Ini benar-benar mepet juga, Son, walaupun dropship ya. Betul. Makanya di sini profit bersihnya minimal kan 5.000 ya, biar nanti masih bisa diiklanin gitu produknya. Kalau profit bersih di bawah 5.000 biasanya susah untuk iklan kita. Nah, berarti kamu tuh kalau nyari produk yang layak buat di dropship ya, Son ya, lebih baik cari produk yang di bawah 50.000 harganya atau yang kalau bisa di atas 100.000 sekalian. Nah, kalau aku sih bukan ngelihat harganya sih. Kalau nggak lihat harga, produknya itu di 200.000 misalnya, tapi di pasaran masih laris ya, masih tetap aku hajar, masih tetap aku mainkan gitu. Yang penting pertama di pasaran masih laris, dan yang kedua profit bersihnya masih bisa dapet. Itu guys ya. Oke, nah saya langsung case study deh, Son ya. Tadi pakai data pinter nih ya. Boleh. Ini kan kita search sepatu sekolah kan, data pinter kan langsung kasih lihat nih dari 60 produk teratas, total omsetnya 3,8 M ya. Nah, ini produk-produk yang ada di kata kunci sepatu sekolah. Kalau ngelihat produk-produk seperti ini, produk mana yang menarik perhatianmu, Son, untuk bisa di dropshipping? Yang pasti bukan yang merek gede-gede ya, soalnya ini kan susah dikontak ya, Homipad, Converse ya. Kamu nyarinya yang kayak gimana? Yang kayak gini nih, Son ya? Yang harganya masih affordable atau gimana, Son? Matrix yang aku gunakan, Om, itu penjualan 30 hari terakhir tuh. Penjualan 30 hari terakhir. Nah, ini yang mana yang kelihatannya oke kalau kayak gitu? Nah, yang omsetnya gede atau kuantitinya banyak? Kuantitinya banyak, karena tadi yang aku bilang di awal ya, kita main quantity bukan main profit ya.
Kalau kuantitinya banyak itu kan pasti profit kita 1.000, tapi per bulan terjual 1.000 juga kan lumayan ya dari satu produk ya. Belum nanti produk-produk Oke, lain-lainnya gitu. Nah, tentu kita paling lihat di rata-rata penjualan per bulan dan pilih yang kuantitinya terbanyak. Di situ penjualan rata-rata per bulan yang paling banyak kan itu tuh ya Homipad ya. Itu kan tapi Omnipad. merek. Mungkin bisa kita cari lagi yang lainnya di bawahnya. Pasti nanti Oh, kalau merek agak susah ya Son ya untuk di kalau dropship segala merek macam ya, kan lebih kaku lah. lebih kaku ya, harganya kan ini ya terpatok gitu segitu gitu. Terus juga nyari suppliernya juga kan belum tentu mau itu Homipad di dropshipping kan. Iya, iya betul. Distributor Homipad pun belum tentu mau buka dropship gitu. Nah ini Makanya Son, Converse nih, Converse, tapi yang harganya 54.000, uh, penjualan 30 hari terakhirnya 2.400. Ini kayaknya bisa nih Son, kalau kayak gini. bisa nih itu rata-rata penjualan per bulannya kan 1.400 ya, banyak banget berarti kan. Ya, ini Conversean lah ya, 54.000 Converse guys ya. Itu pokoknya Ini gelap nih, itu menggunakan gelap deh, harga gelap nih kayak, harga gelap nih. Kalau 54.000 dijual 100 juga mungkin orang masih mau ya. belum belum tentu juga sih. Kalau kalau sekarang kayaknya susah Om kayak gitu Om. Walaupun terlihat gelap gitu ya, tapi jual 100.000 kayaknya belum tentu laku. Nah, kalau kamu bakal jualnya berarti pakai hitungan yang tadi ya Son ya? Iya pakai hitungan Eh, yang tadi. Kalau misalnya si supplier bisa ngasih harga katakanlah 40.000 gitu ya, terus kan rata-rata yang jual di 54.000 ya kita mainnya di 54.000 juga. Paling mentok-mentok naik 1.000 lah, 55.000 gitu. Kalau kita naiknya banyak banget, susah untuk laku banyak juga. nah, kamu maininnya lebih banyak di Shopee atau TikTok? Shopee sih. Oh, berarti beli dari Shopee, jualnya di Shopee, tapi kontak ke suppliernya langsung lewat WhatsApp gitu ya? Betul. Atau nyetok sekarang, Son? Nah, kalau sekarang itu kan ada Shopee-nya itu minimal jam 12 siang, kalau nggak dikirim kan bakalan kena poin ya toko kita ya. Wah, Nah, ini yang ini menarik nih. Ini ini menarik malah buat lebih dropshipper nih, datang karena saya lagi pikir loh. gara-gara kayak gitu dropshipper malah mati, Son. Iya, Gimana, Son? betul. Makanya itu, kalau aku sekarang mainnya itu untuk ngetes produk, ya kan, ini produk bisa dimainkan atau enggak, itu pakai dropship dulu. Jadi tadi Iya, cara risetnya tuh ya. Jadi alurnya itu pertama riset produk kan, riset produk sama riset supplier gitu kan. Nah, terus kita cek produk mana yang bisa dimainkan pakai perhitungan tadi ya. Dengan harga-harga tadi biaya admin, affiliate dan lain sebagainya. Oke, setelah masuk nih kita dapat profit bersih minimal 5.000, terus berarti bisa diiklankan. Ya udah kita upload di toko kita, terus kita iklankan, kita voucherin, kita buatin Shopee video ya, dan lain sebagainya lah. Kita kontak affiliate untuk mempromosiin dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya seminggu itu belum ada penjualan, berarti kan produk tersebut nggak begitu diterima ya, nggak begitu diterima sama pasar. ya, Ya kita seminggu tuh untuk ngetes pasar. Ya udah kita ganti lagi ke produk lain Om. Lupakan produk tersebut. lupakan. Ya produk B nih, misalnya ada produk B gitu ya. Produk B ini kita tadi alurnya kayak gitu, terus kita testing ke upload produk, laku nih seminggu laku 3 pieces gitu kan. Ya udah kita gas terus iklannya, kita tambah budget hariannya, terus affiliate-nya kita gedein lagi ya komisinya, yang penting masih profit 2.000 1.000 oke lah kita gas terus gitu. Laku udah lama banyak 2 minggu katakanlah udah laku ratusan piece gitu ya, baru kita stok tuh. Nah nanti pas stok kan kita beli grosir ya, itu kan dapat harga khusus biasanya, harganya lebih murah lagi dibandingkan dropship. Katakanlah pas dropship 50.000, pas kita beli grosir harganya jadi 40.000. Nah kita ada selisihnya 10.000. Yang tadinya profit kita cuma 1.000 waktu dropship tadi ngetes, sekarang kita ada profit 11.000 gitu untuk stok sendiri. Hmm. Tapi kan kalau kayak gitu, kamu jadi ada stok mati. Padahal namanya dropshipper biasanya menghindari stok mati, Son. Nah Nah itu justru gimana, Son? nggak ada stok mati dong, kan kita udah tahu ini produk laku atau enggak gitu. Produk laku baru kita stok gitu kan. Ya, Paling nanti waktu kita udah stok kebanyakan, taunya momennya udah nggak naik gitu, baru itu stok mati. eh, Kalau itu baru stok mati ya, itu kan resiko ya Om ya.
Ya kita kalau itu kan berdasarkan jam terbang menurut saya. Dulu awal-awal saya pas waktu belajar stok juga gitu. Per bulan lakunya banyak banget sampai ratusan pieces. Begitu stok udah ribuan, dikit banget keluarnya akhirnya. Ya itu kan menurut jam terbang juga. Paling awal-awal Ya. pasti ngalamin seperti itu. Kalau misalnya udah stok, Son, posisi tokomu jadi pindah dong titiknya. Itu ngaruh ke algoritma juga dong, Son. Kalau sekarang sih toko-toko walaupun ganti ini enggak sih, Om. Masih aman aja sih alamatnya. Soalnya kan eh, supplier kan di Jabodetabek. Nah, nanti kita Ya. pakai gudang online juga di Jabodetabek. Jadi paling Oh, kamu nggak kirim ke tempatmu, tapi pakai gudang online tetap ya. betul. Nah, pas di Jabodetabek laku ya kan, kita stok sendiri. Nah, kita buka gudang juga di Jawa Timur, Om. Jadi kita stok juga. Nah, Tangerang di Jawa Timur juga ada di tempatku oh, sendiri. jadi dua toko, tapi tokonya dipisah gitu ya. Ya, dua toko dan alamatnya beda gitu. Jadi kita bisa ngejangkau market yang di orang timur nih, Papua dan sebagainya. Kita juga bisa ngejangkau di Jabodetabek gitu. Oke, oke, menarik, menarik, menarik. Nah, tapi ini berarti kalau udah main kayak gitu, udah bukan murni dropshipper lagi, Son. Dropship itu cuma buat ngetes, setelah udah jalan, akhirnya udah jadi stok sendiri ini. Jadi stokis lah istilahnya ya. Udah naik level, Son, ini namanya. Betul, betul Om. Iya, karena kalau sekarang cuma dropship ya, susah karena si supplier itu pasti ngeprioritasin tokonya dulu untuk dikirimnya itu. Toko kita pasti bakalan di apa ya bahasanya ya? Bakal nanti aja lah di packingnya gitu. Ya, betul. Saya setuju sih. Berarti teman-teman yang nonton coba komen. Apa sih menurut teman-teman kendalanya sekarang dan gimana caranya kita siasatinnya ya buat teman-teman ya. Om, Ini soalnya aku yang mau komen. share screen juga tokoku nih. Jadi kalau dropship Weh, sekarang itu punya produk tren. mantap Dalam sebulan nih. itu bisa langsung wah naik pesat gitu. Tapi bulan-bulan depannya bisa langsung anjlok turun gitu. Jadi banyak toko kita main dropship sekarang ya. Iya. Ini cara aku main nggak tahu sih yo yang di luar sana. Pasti masih banyak juga yang jago. Nah ini nih salah satu contoh nih ya tokoku nih. Kelihatan belum? Kelihatan. Nah ini bulan bulan Mei ya, bulan Mei kemarin itu masih omset cuma 225.000. Jadi baru-baru bikin tuh. Nah di bulan Juni tuh omset langsung 96 juta. Gila, Son. Emang Ini nggak back tahu, order nggak, Son? bukan dong, masa back order segini banyak sampai 2153 kan ya bangkrut ya. Ya adminnya kan gede banget. Kayak gitu. Iya. Ya di bulan Juli juga Padahal alhamdulillah Juni masih tuh, Juni kan naik. bulannya sepi ya, Son. Kalau mau dibilang kan Iya, Juni kan bulan sepi tuh. Pada ngeluh trafficnya sepi katanya bulan Juni ya. betul. Makanya itu mainnya di produk tren ya. Produk-produk yang saat ini naik gitu di pasaran dibutuhin gitu. Jadi dalam sebulan cuma sebulan waktunya langsung naik ribuan persen gitu. Wah, wah. Ya. Ini produk tren bulan Juni. Nah, tebak guys ya. Produk apa yang dicari orang bulan Juni? Nah, coba komen tuh. Ada yang tahu nggak? Ya, ya. Sony nggak akan bilang iya atau enggak karena itu kan rahasia dropshipper ya. Kalian riset produk sendiri, cari aja di data pinter yang lagi naik apa. Tapi nggak akan dibocorin ya Mas Sony ya. Coba kan, kalian tebak-tebak buah manggis deh ya. Di komen ya. Bulan Juni rame cari apa orang? Ini seru sih, seru. Ada yang bilang kita sama Om Sony mainnya katanya. Weh sama. Apa? Siapa? Siapa yang Ada komen? nih Om Indra Erdiansyah. Gitu guys. Ini malah ada Ya. yang ekstrim lagi Om. Pas ini bukan bulan Juni sih. Ini ada toko lagi satu ya kan. Ya. Sebulan naiknya sampai ratusan. Tadi kan cuma belum sampai ratusan ya sebulan ya. Itu baru bikin langsung bulan depannya langsung ratusan juta. Tapi sekarang udah turun. Bentar ya, aku share screen habis ini ya, bentar. Ya, ini saya sambil baca-bacain komen ya. Sony lagi sibuk nih guys ya.
panen dia, nggak ada bulannya sepi buat Sony. Ini enaknya main apa dropship ya teman-teman ya. Teman-teman tokonya pasti selalu rame ya. Yang rame waktu Lebaran tuh banyak ya, tiba-tiba saya miliaran. Habis itu besoknya bisa, bulan depannya bisa cuma puluhan juta ya, 50 juta ya bisa karena main produk seasonal ya kan, produk fashion muslim misalnya. Tapi Sony nggak ada bulan yang sepi teman-teman ya, nggak ada bulan yang sepi nih. Ya, ada yang nanya data pinter masih work nggak? Masih dong. Tadi kita pakai data pinter buat ngelihat data ya, produk yang lagi tren yang mana. Karena kalau kata Sony tadi lihat pakai data pinter bisa ngelihat barangnya laku per jual sebulannya tuh berapa, dan itu yang memang dilihat banget. Teman-teman kalau mau pakai ini tinggal pakai kodenya Sony ya, namanya Sony Pinter ya. Nanti udah dipin di atas ya. Pakai kode Sony Pinter, buka pinter.com ya, pakai Sony Pinter, bukan pakai A ya Son, data pinter orang Jakarta Sony Pinter. Untuk pakai kodenya data pinter ya, Sony Pinter pakai E ya teman-teman ya. Nih saya ketikin ya, pakai kode Sony Pinter dapat diskon 5% ya, buat support Sony nih teman-teman di datapinter.com. Ya, udah saya ketikin ya teman-teman. Itu buat riset produk Shopee, TikTok, Tokopedia juga bisa. Ada Chrome add-on-nya juga untuk di Shopee sama di Topet ya. Jadi teman-teman bisa pakai, ada AdSpy dan lain-lain. Nah sekarang Sony bakal nge-share tokonya yang kedua ya. Ya. Tokonya yang kedua ini udah jarang-jarang nih Sony udah lama bersemedi nih ya teman-teman ya. Ini mesti saya panggil-panggil buat live nih Son ya, supaya ilmunya dibagi-bagi dong Son ya. Soalnya katanya omsetnya meledak ya. Sony udah beli rumah yang nggak tahu keberapa ya Son ya sekarang ya. Kalau yang dulu terakhir kan rumah pertama nih ya. Ini kayaknya udah banyak nih rumahnya Son sekarang. Nah ini Om, tokonya ya, ini waktu produk-produk tren yang di bulan April, bulan sekarang sih udah lumayan turun ya. Ini toko dibuatnya tuh bulan Maret, di bulan Maret tanggal 1 atau tanggal berapa gitu. Pokoknya waktu mau puasa lah. Nah, waktu itu ini produk musimannya berarti fashion muslim ya Son ya. Ini kalau tebak-tebak nih. Nah, ini omsetnya waktu bulan Maret kan 45 juta ya, itu baru mulai tuh. Dengan orderan 997 pesanan ya. Nah, di bulan April tuh langsung. Wih. Gila guys. Bulan April ya, di bulan Mei naik lagi ya, lebih naik lagi bulan Mei, tapi di bulan Juni turun 50% ya. Lumayan lah, sepi-sepi 164 juta cari di mana Son sekarang Son? Nah di bulan Juli sekarang sih masih turun ya, malah lebih parah bulan Juli tuh, turun 72% malah ya. Kayak gitu teman-teman, kalau main produk musiman biasanya bertahannya paling lama sih ya 5 bulan, itu paling lama tuh 5 bulan. Ini nggak sampai 5 bulan udah anjlok banget ya tokonya ya. Kalau kayak gini biasanya kamu bakal buang barangnya terus ganti produk baru atau gimana? Atau biarinin aja tunggu sampai musim berikutnya? Iya, tentu kita kan tadi ya cara mainnya kan alurnya seperti itu, kita stok sendiri kan. Iya. Nah, tentu sekarang masih ada stoknya, tapi nggak begitu banyak kayak waktu trennya naik gitu. Iya. Nanti juga paling tahun depan juga balik lagi tokonya segitu lagi gitu omsetnya. Jadi sekarang dikit-dikit dulu stoknya biar cash flow-nya itu nggak banyak uang di situ. Karena kan tadi kita ada juga yang bulan ini tren kan tadi ya, toko yang satunya lagi tadi kan bulan ini naik gitu. Jadi kita arahkan uang kita ke produk yang saat ini laris. Wih, keren ya. Berarti namanya dropship modalnya gede juga dong Son ya. Mau dapetin segitu untungnya tipis, modalnya gede juga buat diputerin Son. Iya, betul. Terus juga ini kayaknya sih ya nggak semua dropship bisa gitu. Ya nggak bisa itu kalau naiknya mendadak kayak gitu, kalau untungnya tipis, mesti kumpulin modalnya berapa duit Son?
Iya, pertama tentu kita punya modal yang besar ya, punya kapital yang udah gede. Karena saya Ada mulai kan dari kapital. 21 ya, pasti itulah. Tapi kan sekarang modal gampang ya, tinggal tinggal pakai pakai utang bank aja kan bisa harusnya kan, pakai bank. Terus juga kalau teman-teman ikut-ikut kartu kredit ya kan banyak yang ngajarin kartu kredit. Om Botak waktu itu kan pernah live juga kan permodalan kartu kredit ya sama siapa ya lupa waktu itu kan. Nah itu kan bisa dari situ. Kalau modal mah jangan gampang lah menurut saya carinya ya modal. Yang kedua skill sih menurut saya lah skill yang susah tuh. Ini butuh jam terbang yang lumayan banyak bisa kayak gini gitu. Kalau 2 tahun setahun kayaknya susah buat kayak gitu. Dulu juga waktu awal-awal mulai juga nggak bisa kayak gitu langsung. Butuh jam terbang juga Wah, sama modal ya tentu. keren, keren. Son, kamu masih sambil kuliah nggak sih sekarang, Son? Wah udah enggak sih, Wah, udah enggak sih Om. udah kenal duit nih kayaknya, udah kenal duit banyak nih. Gitu. Sayang atuh, Son. Lanjutin lah kuliah, minimal selesain dulu satu gitu. Iya ya nanti nanti rencana mau kuliah ke ini aja yang lebih bagus lagi sih ke luar luar negeri lah gitu. Siap, siap. Mudah-mudahan dikasih apa niat sama waktunya ya, Son ya, Amin. supaya kamu bisa upgrade ya. Kalau dari saya sih berharapnya lanjutin, Son. Keren. Yang penting tapi jualan tetap tetap lanjut dong. Kan udah timnya udah banyak, sistem udah ada. Iya. Digas. Iya. Gitu nih. Kalau Aku di udah share TikTok masih daging nih. masih masih gas atau banyak kan Shopee dan marketplace lain, Son? Shopee, Lazada gitu. Kalau kalau aku sih paling paling tinggi sih di Shopee sama Lazada sih Om. Kalau TikTok TikTok nggak begitu ini nggak begitu tinggi omsetnya. Bukan yang tempo hari yang pernah sharing, Son, yang TikToknya main apa hajar banyak konten, udah nggak lagi ya? Itu masih masih bisa, cuma nggak sebesar di Shopee sih, di TikTok sih itu. Kalau di Shopee main konten juga, live, PT gitu, atau cuma optimasi yang lain aja, Son? Pasti 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 main main, main itu si shop siapa live sama si Shopee video. Tapi kalau live enggak ya live ya. Dari tim kita sendiri nggak live, tapi kita kerja sama affiliate. Makanya tadi minimal ngasih komisinya kan 10% biar si affiliate itu mau live gitu loh. Nah, cara hubungin affiliate-nya gimana, Son? Diamin satu-satu dari yang ada di dashboard. Iya, iya kayak gitu cara-cara manual nggak pakai aneh-aneh. Manual. Heeh. Hajarin, terus tawarin 10%. Kalau di bawah 10, banyak kan nggak mau kerja lah istilahnya gitu ya. Iya kan komisi kan ada di Shopee itu kan komisi untuk umum sama ada komisi khusus ya. Ya, Nah, kita komisi umumnya di 5%, tapi untuk komisi khususnya per produk itu di 10%. nah, Nah, ada 10% triknya nggak sih, Son, untuk bisa kontak affiliate? Karena banyak banget seller yang sebenarnya pengen banyak affiliate tuh bantuin mereka, tapi dicuekin ya kan. Terus nggak mau diposting atau nggak mau di live-in. Kamu ada triknya nggak sih supaya mau diladenin sama affiliate? Apalagi kan tokomu istilahnya masih baru dibandingin toko dari yang punya barang aslinya lah di Shopee gitu. Iya, iya. Pertama itu si affiliate sekarang kan pinter-pinter Om ya. Dia juga tahu cara riset produk yang laris mana atau yang nggak laris mana kan. Nah, tentu Iya, pertama kuncinya itu ada di produk sekarang sih. Kalau produk kita bagus, terus komisi kita juga oke, pasti affiliate juga mau ngepromosiin produk kita. iya. Nah, untuk trik-trik khususnya nggak ada sih. Kita tinggal chat aja ke affiliate kayak biasanya ya kan. Nanti kita tawarin komisi khusus seperti itu. Nah, nanti si affiliate pasti bakalan tahu kalau produk tersebut bagus atau enggaknya itu bakal laris atau enggaknya itu pasti mereka tahu sih. Makanya dia akhirnya nge-live gitu. Oh gitu ya. Berarti sebenarnya tips khususnya nggak ada, cuma produknya kita itu harus dioptimasi dengan baik. Misalnya penjualannya sebulan terakhir tuh harus bagus sampai buat si afiliator itu mau bantuin kita lah ya. Betul, betul. Betul. Betul ya. Tapi dari sisi affiliate sebenarnya dia lebih lihat produknya itu komisi tinggi atau barang ini laris atau enggak sebenarnya. Selama ini sih aku main affiliate
dia itu ngelihatnya keduanya. Kalau misalnya cuma barangnya laris tapi komisinya masih kurang oke, dia biasanya nggak mau ini ngemasarin produknya. Dia paling cuma bikin-bikin konten biasa doang gitu, nggak mau sampai live dan lain sebagainya. Tapi kalau keduanya oke ya, kayak produknya oke sama komisinya juga oke, dia pasti mau disuruh live gitu. Kadang inisiatif dia sendiri untuk live. Tapi kamu ngasih 10 sih gede, Son. Belum tentu yang punya barang itu ngasih 10, saya yakin. Iya, biasanya sih rata-rata ya. Kita lihatnya di kompetitor-kompetitor lain paling ngasihnya di 8%, 5% gitu kan. Ya, Iya, makanya saya ngasihnya 10%. Nah ini mah harusnya nggak boleh di-share ini bang, harusnya kalau tadi perhitungan tadi. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita nemuin iya. trik lagi lah. Waduh, ini udah spill ya teman-teman yang nonton beruntung ya. Ini kan udah cukup panjang ya. Berarti yang nonton sampai sini dapat daging ya. Tapi saya mesti tugas saya ini gali-gali supaya Sony bakal nge-spill yang dia nggak mau nge-spill malam ini. Tugasnya Om Botak tuh gali-gali daging dari Sony, setuju ya teman-teman ya? Ya, oke ya ini kita baca-bacain ya. Open dashboard iklannya dong, wah lu sih ini sih ngelunjak namanya ya, janganlah ya. Ini udah dikasih tips-tips dan trik, masa disuruh open dashboard iklan sih, apalagi toko dropshipper. Nggak bener nih ya. Pakai iklan nggak, udah kita bahas tadi ya. Data pintar bayarnya per bulan atau sekali bayar? Bayarnya per bulan, tapi ada tokennya ya. Masih work ya. Bang, open class nggak nih ke Sony sih? Open class nggak, Son? Wah, kita nggak ada sih kalau kelas belum ada sih. Kita adanya ini sama kayak Om Botak, jasa agensi. Jadi kita bantu manage juga toko teman-teman gitu. Sama juga, nggak semua toko bisa kita manage, karena kan kita ngelihat juga tuh potensi produknya ya, terus juga potensi trennya. Jangan sampai pas kita manage tren produknya turun gitu. Dia udah bayar, taunya kita udah push, kita udah lakuin semua teknik, semua jurus, nggak naik-naik juga kan nama kita juga yang jelek. Makanya kita pilih-pilih juga yang mau di manage tokonya sama saya. Mantap. Ya. Nah, Son, kalau menurut kamu kita mulai bahas yang inilah intinya ya. Kan teman-teman tadi kita kan live-nya soal iklan nih. Kalau iklan Shopee yang baru sama yang lama, menurut kamu enakan mana, Son? Lebih gacor yang mana atau lebih enak yang mana kalau buat kamu pribadi? Kalau aku sih iklan ya, belum begitu ngerasain perbedaannya yang lama sama yang baru sih. Karena itu kan kalau di seller center kan cuma fiturnya aja yang dirubah dikit gitu ya. Untuk lama-lamanya kan sama aja, ada halaman pencarian, terus juga masih dalam milih kata kunci, ada mode dinamis dan sebagainya gitu kan. Nah, untuk hasilnya juga masih tetap sama sih untuk yang baru sama yang lama. Soalnya kan kalau nggak salah sekarang ada iklan GMV ya, yang otomatis targeted GMV. Iya. Karena sampai sekarang aku masih gunain iklan manual, jadi masih kata kuncinya manual, terus juga bitnya juga masih diatur manual gitu. Jadi belum ngetes yang terbaru GMV atau enggaknya gitu. Klien-klien aku juga masih tetap aku pakein iklan pencarian manual, belum pakai otomatis GMV. Itu sih kalau aku belum bisa share banyak tentang yang terbaru ya. Mungkin Om Botak mungkin bisa share klien-kliennya atau toko Om Botak sendiri yang udah pakai GMV atau iklan live. Kalau iklan live, kalau dari kita sih berasa masih belum optimal lah ya. Tapi beberapa klien minta ya, kita terpasangin lah ya. Nah, menurut kita sih secara ROAS atau ACOS ini dibandingin sama yang lain masih jelek ya. Kalau teman-teman biasa yang lainnya misalnya iklan produk manualnya iklan bisa 10 ya ROAS-nya, pasti iklan live-nya di bawah 10. Nah gitu aja patokannya kalau buat saya. Jadi jangan harapin iklan live-nya tuh tinggi ya, karena banyak faktor sih. Salah satunya Shopee itu kan bukan sosial media ya teman-teman ya. Jadi Shopee itu nggak bisa melihat
pembeli mana yang cocok dimasukin ke live-nya toko yang mana. Ya, menurut saya. Dan ini saya juga ngobrol sama tim Shopee sih kemarin kan waktu kita sempat meeting untuk mentor. Dan juga kalau memang Shopee belum punya data itu, jadi yang dimasukin sama dia bisa bikin rame. Tapi pembelinya salah sasaran aja. Kalau TikTok, sosial media teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman live di shop Tokopedia, nama sebutan benernya sekarang ya, harusnya kalau iklan live-nya akan lebih efektif. Nah itu saya. Tapi namanya ini kan bukan ilmu pasti ya. Ini kalau saya bilang ya bisa aja teman-teman punya lebih bagus di Shopee atau lebih bagus di shop Tokopedia ya, tergantung lah ini ya. Jadi ya ini ilmu marketing, jurusnya masing-masing. Dan menurut saya harusnya efektivitasnya lebih rendah. Tapi bukan berarti nggak cuan ya teman-teman ya. Itu tentang iklan Shopee Live. Nah, kalau soal tampilan yang baru, saya sebagai advertiser seneng banget. Ya seneng lah, kita dikasih banyak kesempatan untuk ngulik kan. Banyak cara buat ngulik. Jadi cara ngulik bukan cuma satu nih. Misalnya satu iklan kan dulu cuma bisa, kamu cuma bisa mau pilihnya otomatis, mau pakai manual, atau hybrid. Otomatis nyala, manual nyala. Bener kan? Cuma bisa satu doang itu. Ya, sekarang mau bikin campaign sampai 10, 20, 30, 40 bisa. Yang satu otomatis aja, yang satu manual aja. Yang satu otomatis tapi budgetnya kecil, atau otomatis budgetnya gede, atau otomatis budgetnya unlimited ya. Yang satu otomatisnya nyala, manual nyala, rekomendasi nyala di satu iklan, ya kan? Ya, misalnya bisa banyak possibility guys dalam iklan. Jadi kalau memang toko-toko yang SKU hero-nya itu cuma satu, ya seneng, karena dulunya SKU hero-nya cuma bisa berharap di satu campaign doang. Sekarang bisa 10-20 campaign untuk satu SKU hero yang sama. Jadi bisa digasnya lebih kencang lagi kalau menurut saya ya sih. Jadi possibility masih banyak. Tentunya ini kan karena masih baru, masih belum stabil ya. Banyak toko yang udah kebuka tuh yang targeted GMV-nya, tapi banyak toko juga yang masih belum ya Son ya. Nggak semua Betul, toko betul. udah kebuka ya. Belum semua toko bisa kebuka Nah, target efektivitas tapi iklan. menurut saya itu pun belum efektif Ya, harusnya. Karena itu kan dari zaman dulu juga udah kebuka untuk banyak seller, toh juga orang mau pasang target GMV-nya saya 10 kali, dapatnya juga nggak 10 misalnya ya kan. Jadi masih belum efektif juga sih ya. Ya cuma lebih banyak hal yang bisa diulik lah untuk iklan. Intinya sih gitu. iya, iya. Lebih enak juga kalau sekarang kan bisa banyak fitur ya, banyak apa namanya campaign gitu kan. Nah, sebenarnya bisa di ini juga kalau kita ada SKU yang laris gitu ya di toko kita bisa duplikat juga kan. Nah kalau dulu duplikatnya kan cuma bisa duplikat produk gitu biar trafficnya makin banyak dan offsetnya masih banyak. Nah sekarang kita bisa push juga duplikat produk kita itu atau SKU produk kita yang kita duplikat itu kita bisa push dengan campaign-campaign yang sudah sama disediakan sama Shopee iklan-iklannya. Nah itu Ya kan jadi besar banyak iklan untuk ya. naiknya juga lebih enak, lebih cepat gitu kan. Itu juga yang biasanya saya gunakan sih ya, makanya bisa naik segitu banyaknya ya. Kita duplikat SKU laris dan kita iklanin semuanya pakai fitur yang disediakan sama Shopee. Son, kalau kamu lihat sebagai sisi dropshipper nih ya, untuk pegangan kamu mendingan Shopee, Lazada atau TikTok Son ke depannya? Shopee sih. Dari kacamata kamu? Hah? Shopee. Iya, Shopee. Kenapa? Karena Shopee menurut saya masih sampai sekarang masih top of mind ya kalau mau belanja ya. Walaupun biaya admin naik, terus juga peraturan-peraturannya makin dipersulit, justru malah itu tantangannya ya. Lebih enak gitu. Akhirnya seller-seller yang nggak bisa bertahan itu pada hancur gitu. Akhirnya kuenya itu masuk ke seller-seller yang emang bagus gitu. Oh, jadi Shopee ini makin ketatin peraturan, justru buat kamu ini malah jadi peluang, malah bagus ya. Betul. Bersih-bersih lah gitu ya. Makin peluang. Jadi kuenya bisa kita sikat sendiri gitu Son ya. Iya, betul. Jadi intinya buat ngefilter seller-seller yang
asal jualan doang gitu. Cuma ngerti Ya. teknik-teknik tapi nggak bisa bertahan kayak pengirimannya cepat, terus juga cuma dropship doang ngandelin supplier, nggak bisa bertahan pakai teknik-teknik lain gitu. Akhirnya kue-kuenya yang dulunya kebagi ke mereka, mereka nggak bisa bertahan, tokonya kena poin penalti sampai banyak banget, kan pasti performanya turun. Akhirnya toko kita muncul dan naik karena kita bisa Wih, bertahan. mantap, 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 mantap. Iya, Ini mindset yang sesuka ya teman-teman ya. Jadi kan pasti banyak yang ngeluh ya. Bilang nih, wah Shopee biaya admin tinggi ya kan. Sebelum jam 12 pesanan sampai harus dikirim ya. Pesanan instan kalau jam 4 sore harus dikirim di hari yang sama ya kan. Berarti itu apa? Berarti teman-teman yang pasang stok di sana itu harus sesuai sama stok di gudang betul. ya, dan harus stok sendiri sebenarnya ya kan. Nggak bisa kalau yang nggak ada modal kan, istilahnya modalnya terbatas dulu kan, pesanan masuk belanja dulu besok baru kirim, nggak bisa lagi guys, itu nggak bisa lagi ya. Jadi memang ini memaksa buat seller ini untuk lebih naik kelas lah, lebih serius. Tapi enaknya karena dari sisi pembeli itu dapat jaminan sampainya lebih cepat. Teman-teman kalau belanja di Shopee sekarang nyampe lebih cepat kan? Lebih cepat guys, soalnya bukan cuma kita yang di-press. Ekspedisi juga di-press mati-matian. Kalau misalnya telat, mereka kena penaltinya gede. Jadi ekspedisi di-press, seller di-press, pembeli happy. Teman-teman kalau belanja di Shopee sekarang, nyampe lebih cepat. Pembeli happy, bukan cuma happy, nyampe cepat. Kalau nggak sesuai, boleh retur pula. Nah, itu buat apa? Buat mereka makin cinta sama Shopee. Ya, makin cinta sama Shopee, ujung-ujungnya gimana? Shopee makin gede, seller yang juga ikut ketarik juga makin gede. Mereka juga nggak ragu-ragu belanja barang mahal di Shopee sekarang. Kalau dulu kan mindsetnya kalau Shopee buat barang murah. Dan yang kedua, mau belanjanya juga, mau sekali grosir juga lebih berani pasti. Karena udah lebih nyaman. Nah ini menurut saya kedepannya bagus teman-teman. Untuk yang bisa ngikutin. Setuju ya Son ya? Setuju. Betul. Ha. Yang bisa Iya. ngikutin pasti dia malah lebih naik lagi sih harusnya performa terus penjualannya ya. Karena kuenya nggak sebanyak setelah COVID ya. Setelah COVID kan wah orang-orang pada ngeluh susah ya jualan karena ya sellernya makin banyak. Nah dengan adanya peraturan ini menurut saya malah bikin buat tantangan kita. Kalau kita memang benar-benar mau bertahan ya harus ngasih apa ya nyari ide gimana caranya supaya bisa kirim sebelum jam 12 siang ya di hari yang sama gitu. Terus juga nggak boleh telat sehari pun karena kalau telat bakal kena poin penalti. Dan kalau kena poin penalti dua poin penalti, orderan pasti udah turun banget, turunnya sampai puluhan persen gitu kan. Makanya itu kita harus inilah lebih terlatih lagi lah supaya bisa lebih tahu nyari gimana caranya ngatur operasional ya, nge-manage timnya. Dulu kan kita cuma jualan kan yang penting laku gitu ya, ribuan orderan seneng gitu, Ya. kirimnya 5 hari lagi atau 3 hari lagi gitu masih oke, masih aman. Sekarang bukan cuma itu aja tantangannya, bukan cuma gimana cara dapetin orderan banyak, tapi gimana cara nge-manage toko kita supaya orderannya bisa terkirim di hari yang sama dan supaya performa toko kita masih tetap bagus gitu. Jadi banyak banget sekarang tantangannya dan menurut saya lebih enak ya, makin banyak tantangan saya lebih menantang, lebih ini juga, lebih tertantang gitu. Karena dulu bosen banget jualan 2 hari lagi baru dikirim gitu masih aman-aman aja gitu. Nah sekarang kalau kayak gini kan lebih enak gitu. Tiap pagi kita sekarang nggak males-malesan lagi. Gimana caranya biar stoknya tetap ini ya, tetap ada dan lain sebagainya gitu. Jadi pagi-pagi biasanya kita masih di kasur, sekarang udah bangun untuk stoknya mana yang kosong, mana yang ready, terus ngontak supplier supaya cepat dikirim. Kalau kita dropship gitu ya, nge-push supplier supaya produk kita ayo dikirim dong, tolong dong gitu, nge-telepon supplier dan lain sebagainya gitu. Itu malah jadi tantangan buat kita dan seharusnya kita sebagai pengusaha harusnya lebih ini ya, lebih tertantang dan lebih suka dengan tantangan seperti ini gitu. Kalau kita punya yang namanya growth mindset ya. Wah, growth mindset nih, Sony ketawa nih, suka baca buku nih orangnya, Iya. mantep nih, suka baca buku. Sony saya pengen tunjukin buat teman-teman ya, buat teman-teman di sini untuk Tokopedia nih Son. Nah, tadi kan kamu belum bahas Tokopedia kan? Belum. Kenapa
Kenapa nggak digas di Tokopedia juga, Son, toko-tokonya? Apa yang membuatmu bilang Tokopedia tuh lebih sulit gitu dibandingin Shopee? Ini saya cari sepatu sekolah juga ya untuk riset produk di Tokopedia ya. Kita Boleh. bisa lihat memang kalau secara ini Tokopedia datanya lebih nggak lengkap lah ya. Tapi teman-teman bisa pakai ini juga ya sepatu sekolah. Teman-teman lihat di sini ada Chrome add-on-nya langsung muncul di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini tuh total omsetnya berapa, sama tinggal klik analisa detail nanti akan keluar data-datanya. Jadi bisa juga. Kalau menurut saya Tokopedia enaknya Son ya, salah satunya ya, kalau yang saya suka. Ini Tokopedia fee-nya ujung-ujungnya lebih kecil daripada di sebelah, terutama di Shopee. Betul, betul. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman ikut bebas ongkir Tokopedia, kalau memang pembeli nggak pakai bebas ongkir itu, teman-teman nggak dikenain komisinya. Sedangkan kalau di Shopee, kalau udah ikut gratis ongkir ekstra, yang per 1 Juli ini semuanya wajib ikut ya, sama kayak Tokopedia kan, kalau nggak bebas ongkir ya nggak dapat subsidi ongkir. Shopee juga sama nih sekarang ya. Nah kalau Shopee, kalau kamu udah ikut semuanya dipukul rata, orang mau pakai voucher atau enggak. Kalau Tokopedia enggak, dia lebih baik, lebih fair lah ya. Tokopedia kalau nggak pakai ya nggak dikasih, casnya nggak dikasih. Jadi ini teman-teman bisa lihat harga omset penjualan di Tokopedia juga ya. Tapi Tokopedia ini banyak dari official store ya, Ando, Kangki. Oh ini ada nih sepatu Warrior X ya, pesanan total 3.000, ini masih bisa nih ya. Jadi dari Tokopedia ini juga ada add-on-nya, teman-teman bisa langsung lihat, bahkan bisa download ekspor to CSV-nya juga ya. Ya bisa kelihatan ya. Ini semuanya ada di Data Pinter, teman-teman bisa pakai kodenya tadi ya. Kita udah pin Sony Pinter, di Data Pinter dapat diskon 5% kalau teman-teman mau riset produk di sini. Oke. Ya. Topet buat saya sih masih enak sih, Son. Saya sendiri jujur tokonya di Topet sama Shopee kadang-kadang omsetnya lebih gede di Topet. Toko yang sama ya. Topet ya, Topet. Kalau aku sih toko baru belum bisa kayak si Shopee sih, bisa langsung omsetnya banyak gitu. Kayak di Lazada juga kan sama juga, toko baru bisa langsung omsetnya banyak gitu. TikTok juga sama, toko baru omsetnya bisa langsung naikkan ribuan persen. Kalau Topet belum bisa seperti itu, toko baru naiknya langsung ratusan persen, ribuan persen. Oh, berarti Shopee paling instan lah bisa dibilang ya. Shopee, Lazada, sama TikTok Shop itu paling instan sih. Untuk toko baru langsung bisa sampai ribuan persen itu paling instan. Shopee sama TikTok Shop menurut saya. Dua itu, Shopee, TikTok Shop. Kalau Tokopedia udah aku pernah coba berbagai macam teknik ya. Toko baru belum begitu naik sih. Harus pelan-pelan dulu, ngumpulin ulasan, terus juga ikut-ikut program baru tuh naik gitu. Kalau naiknya juga nanti stabil, enaknya juga. Ya. Turunnya juga nggak stabil banget gitu. Iya. Dan menurut saya sebenarnya peluang juga ya, terutama kalau teman-teman lihat ya, ini kalau dari kacamata saya, suppliermu nggak main di Topet. Nah, jualan cuma di Shopee. Nah, ajar tuh tempat-tempat yang dia nggak main ya kan. betul. Hajar, Lazada hajar ya teman-teman ya. Karena itu peluang sebenarnya. Betul. Ya kan? Karena semuanya kan lihatnya ke Shopee aja. Ya tapi teman-teman kalau kita dapat remahannya udah cukup buat hidup ya kenapa enggak kan? Riset Topet ya. Lazada main. Tapi Lazada ini kayak lagi sepi banget atau gimana soalnya? Kayaknya dari bulan Juni ini dapat kabarnya seperti itu. Menurut kamu gimana Lazada sekarang? Lazada sih kalau di tokoku sendiri Om ya masih tetap stabil sih. Tapi kalau ngelihat mungkin berita-berita global atau makro katanya Lazada turun ya. Nggak tahu juga sih. Saya kalau tokonya masih tetap stabil sih. Dan membuat toko-toko baru juga masih tetap bisa naik banyak juga sih. Lazada. Oh iya. Iya. Gitu. Malah ini juga Lazada kan kuenya juga lebih kecil lagi ya, karena toko-toko duplikat kan dihapus semua tuh, yang alamatnya sama, produknya sama, KTP-nya sama. Itu kan banyak yang dibatasin cuma 10 produk. Nah malah kuenya sekarang di Lazada lebih gede lagi dan si sellernya lebih dikit lagi gitu. Masih. Ya ini saya juga setuju nih.
Makanya Jalan Sutra. Topet FO-nya susah om, bener. Yang paling susah Topet FO-nya. Nggak, nggak juga sih. Nggak tahu sih. Nggak juga soalnya. Iya, nggak juga, nggak juga. TikTok juga susah loh, TikTok loh. TikTok juga susah, Shopee juga susah. Semua susah sih. Semua susah Evo-nya. Kalau main Evo ya. Susah semua. Karena Evo kan Tanya Sony. naik kan ya. Tanya Sony lah, tanya Sony guys ya. Jangan tanya saya sih nggak tahu Pepo. Itu sih TikTok, Shopee lah ya. Kalau Om sendiri berarti Topet ya yang paling paling kenceng ya? Nah, enggak sih, Shopee tetap paling Shopee juga ya? ya, harus diakui lah ya teman-teman ya, dari 1 tahun terakhir 2 tahun ini traffic Topet makin turun. Jadi teman-teman yang tadinya, ya saya kan banyak banyak bedah ya sama toko-toko apa yang ke saya, ya kita bedah tokonya ya. Eh, Rata-rata bisa dibilang tetap Shopee-nya paling gede. Rata-rata kalau merem ya semua orang Shopee paling gede. Topetnya justru turun, omsetnya lari ke Shopee untuk barang-barang bahkan yang tadinya Topetnya kuat banget ya, kayak misalnya barang-barang hobi, barang-barang elektronik ya, barang-barang cowok banget yang tadinya Topetnya kuat banget sekarang mulai lari ke Shopee. Makanya saya bilang itu Shopee tuh coba bangun banyak kebijakan supaya orang-orang yang belanja barang mahal tuh nyaman di Shopee. Karena kan tadinya kan Shopee buat barang aksesoris, Topet buat barang elektronik, buat barang hobi, buat barang yang mahal-mahal, yang ratusan juta lah istilahnya ya di Topet. Tapi ini mulai pelan-pelan lari ke Shopee guys ya. Tapi Topet pun bukan di suatu kondisi yang mereka tuh bisa buat fight, karena mereka juga udah melakukan segala hal. Saya yakin ya teman-teman Topet ya. Kita seller juga sebenarnya udah kasih harga yang sama, tapi memang gasnya lagi nggak ada. Jadi kan kemarin Topet baru dibeli sama TikTok, ya kan sekarang TikTok ini yang istilahnya menguasai mayoritas di Topet. Kedepannya kita masih belum tahu, tapi harusnya kalau dari saya pandangan saya, TikTok tetap akan lebih fokus ke shop Tokopedia-nya dibandingin sama Tokopedia-nya. Harusnya ya, karena kan masa depannya kan tetap di shop Tokopedia-nya yang di konten istilahnya ya. Dan Shopee juga akan makin tetap kuat sih guys. Nah, tapi kalau saya sendiri dikasih pilihan ya, saya akan nanya Sony dulu ya. Kamu bakalan pegang Shopee sama TikTok ya kan? Sony bilang Shopee ya kan? Saya juga sama nih, jawabannya Shopee. Nah ya, kenapa teman-teman ya? Kalau secara platform teman-teman lihat ya, TikTok itu memang diciptakan untuk affiliate. Menurut saya TikTok itu dunianya affiliate guys. Jadi teman-teman kalau main affiliate, TikTok bagus banget. Ya, Shopee juga bagus sih. Tapi TikTok itu memang secara ini didesain buat affiliate. Ya, teman-teman kalau lihat dari data di Data Pinter kan kita ada ini juga ya datanya ya. Toko-toko yang main di TikTok rata-rata penjualan affiliate-nya lebih kencang dibandingin penjual dari toko sendiri atau dari shop. Kan ada 3 ya. Main live sama PT, main tab shop, atau main affiliate. Rata-rata yang gede-gede affiliate-nya penyumbang omset paling gede. Betul, betul. Ya, jadi kalau main di TikTok, lu nggak main affiliate, nggak akan bisa gede lah. Bisa, tetap bisa, tapi harusnya yang topnya semua main affiliate. Ya, sedangkan kalau teman-teman punya toko di Shopee, nggak main affiliate, nggak nge-live, tetap bisa gede omsetnya. Ya, dan caranya lebih ada formula atau strategi ya teman-teman. Kalau nonton videonya Sony, nonton video Botak, kalau diikutin caranya ya, walaupun cara kita ada bedanya ya strateginya, tapi teman-teman itu kan banyak jalan menuju Roma. Kalau ngikutin strateginya yang kita pernah share dua-duanya, harusnya bisa ketemu jalannya supaya tokonya bisa grow. Kalau TikTok sulit, namanya main konten ya, algoritma berubah-ubah, gimana cara ngajarinnya Son? Ya kan? Betul. Iya, kalau TikTok ya menurut saya biar orderan kita tetap stabil, kita harus bisa ngebina affiliate sih ya. Gimana caranya biar pasukan affiliate kita banyak dan loyal ke produk-produk kita gitu. Nah itu baru bisa stabil omset kita. Tapi kalau kita ngandelin FYP terus juga live, itu kan naik turun ya. Naik turun dan omsetnya sama kayak tadi,
nggak ada bedanya waktu kita dropship main produk laris gitu kan, 2 bulan. Bahkan TikTok lebih ekstrim lagi kayaknya. Kalau FYP, sekali FYP orderan sehari bisa ribuan, paling bertahan seminggu sebulan, setelah itu turun lagi kalau udah nggak FYP gitu kan. Jadi memang menurut saya biar tetap stabil orderannya di TikTok harus bisa ngebina yang namanya affiliate sih. Yes. Istilahnya kalau teman-teman itu lihat sekarang yang tokonya sukses ya, jalan supaya TikToknya paling cepet ramenya itu biasanya influencer yang followernya banyak, jualan barang, nge-live sendiri ya, itu pasti cepet ramenya. Ya karena dia udah nggak usah ngebina affiliate lagi, kolamnya udah punya sendiri. Tiap kali dia live rame. Tapi kalau timnya yang live gantiin sepi, pasti ya kan. Harus dia mau muncul baru rame. Mana bisa lihat tuh, banyak sih case study-nya, terutama skincare gitu ya. Nah itu cepat naiknya. Ya, cuma nggak tahu, kalau saya sih jujur nggak suka model bisnis yang kayak gitu, Son. Gue mesti nongol depan kamera kerja baru dapat duit. Enaknya kita kan bisa jalan-jalan ya kan, tim yang kerja dapat duit. Jadi lebih pengennya kedua. Cuma nggak tahu nih kalau nanti sampai satu saat kalau saya nggak nongol nge-live nggak dapet duit, nah ini baru mau nggak mau kita harus live. Son. Iya. Iya, semua orang kayaknya, nggak semua orang sih, tapi kebanyakan sih orang sih pasti maunya di belakang ya, nggak mau nongol Iya, seperti ini ya, karena kalau nongol-nongol seperti ini yang kita dapetin eksis juga kan, eksis buat apa gitu kalau misalnya nggak, duitnya masih banyakkan orang yang nggak nongol gitu misalnya kan. iya, Nah makanya itu sih, makanya kebanyakan orang yang penting nggak usah nongol, duitnya banyak, nggak perlu eksis juga, yang penting duitnya banyak. Kalau duit banyak eksis juga nggak enak juga sepertinya ya, duit banyak tapi eksis itu nggak nyaman sih kayaknya sih. nggak nyaman ya. Iya, Berarti kamu tipikal yang di belakang layar dong sebenarnya, Son ya? iya, tipikal di belakang layar sebenarnya sih, sebenarnya. Kayaknya abis ini juga pasti bakalan lebih banyak ngulik, soalnya ini tadi udah di share lumayan banyak ya yang daging-daging. Nanti pasti bakal mudah-mudahan nggak ada yang Iya, apa ya, algoritmanya dan lain sebagainya gitu. Soalnya kan kalau teknik-teknik lama biasanya kita share seperti ini biasanya udah nggak works gitu kan. Soalnya iya. udah banyak yang nyoba gitu. Makanya kita biasanya abis nge-share gini, biasanya kita bakal tapa dulu nih untuk ngulik teknik baru gitu. Wah, teman-teman nih harus dihargai nih. Sony udah mau nge-share ininya ya, teman-teman yang udah nonton ya. Buruan praktek ya. Soalnya namanya teknik ya, begitu di-share ya efektivitasnya pasti akan turun ya. Bukannya nggak works nanti ya, efektivitasnya turun. Yang ngulik, Sony harus ngulik lagi, cari cara baru lagi nih buat ini. Tapi thank you banget Son ya, udah mau sharing-sharing nih buat temen-temen ya. Ya, untuk di sini tuh. Ya, TikTok sekarang PL terus Om ya. Sepertinya kalau FO tergantung pilotnya katanya. Semua susah, gampang kalau sudah berhasil kan. Ya. Iya, 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 iya. Eh, kuncinya masih di produk sih Son. Tapi benar sih, kuncinya menurut saya masih di produk ya. Saya kalau lihat dari data Pinter juga, saya yakin kalau kuncinya tuh masih di produk. Kalau teman-teman punya produk yang bagus ya, winning ya, nggak usah terlalu banyak optimasi, nggak usah terlalu banyak iklan juga tetap laku sih ya. Kuncinya di produk. Ya makanya nanti bulan Oktober ini saya mau ke China lagi Son. Kan kemarin kan kita udah ke China kan, China trip, ngajak banyak seller kan, 60 kan kemarin jalan kan. Begitu pulang banyak yang langsung impor Son. Kita bantuin impornya. Ya kan, nanti saya Oktober ini pengen ke Canton Fair, kita pengen ke Guangzhou, Shenzhen. Kita langsung ke pabriknya, pabrik kalau buat aksesoris, misalnya aksesoris HP bisa ya, ke pabrik Maklon skincare bisa, pokoknya kita bikin private lah ya. Tapi teman-teman pulang harus bawa bisnis bareng ya, soalnya jadi kita nyari yang serius aja yang buat jalan, tapi ditemenin, dibantuin translate, dibantuin impor juga kalau mau ya. Intinya
pasar Indonesia masih gede banget guys. Ya. Masih bagus lah ya. Dibandingin di luar ya, kalau saya keluar lebih pahit. Indonesia itu masih growingnya masih bagus. Ya, masih bagus banget. Nah, ini ada yang menarik soal TikTok ya. Saya share di sini deh ya. Kemarin kan saya ngobrol sama beberapa influencer dari TikTok Malaysia ya. Aha. Ya kan. Nah, kalau kalau Malaysia ini biasanya telat guys. Ya, telatnya tuh kan sama-sama Melayu kan, pakai Melayu kan. Di sini rame dulu, baru di sana. Hmm. Teknik-teknik undergroundnya juga di sini rame dulu, di sini kena ban, baru rame di sana. Misalnya kemarin tuh ya rekaman ya kan. Rekaman kan sekarang udah kena penalti berat guys ya. Langsung kena 25 poin kalau rekaman berat ya. Di sini temporary nggak works, tapi di Malaysia masih works. Jadi anak teman-teman underground itu banyak yang kayak gitu. Di sini udah nggak berhasil langsung buru-buru kabut sana. Wah, Nah, di Malaysia juga TikToknya ramenya telat. Sekarang lagi rame-ramenya. Jadi mereka lagi di-boost banget kayak zaman-zaman kita sebelum ditutup kemarin sih. Jadi TikTok di sana lagi bagus banget sekarang. wow. Jadi ini sih menurut saya sih kita nggak tahu, tapi mudah-mudahan ya akhir tahun ini TikToknya juga akan bakar duit lagi sih, gede sih. Jadi ya lihatlah, we'll see lah. Kita sebagai seller mah pinter-pinternya memanfaatkan momentum aja kan. Ketika ya di mana lagi rame harus ikut, harus ikut biar dapat cuan teman-teman. Ya, Betul, betul, betul. Iya, karena kalau FOMO sebenarnya bagus ya menurut saya. FOMO itu kan kita sebagai dropshipper harus FOMO teman-teman ya, khususnya untuk di produk tren gitu. FOMO kan fear or missing out ya, atau takut ketinggalan yang lagi naik gitu kan. Kita sebagai dropshipper harus FOMO teman-teman ya, harus FOMO, karena kalau kita ketinggalan produk tren ya kita bakalan susah untuk survive di sekarang gitu. Makanya kita harus FOMO dengan produk-produk tren saat ini, dan kita harus terus nyari ya produk. Dan apakah capek main seperti ini, itu tergantung mindset juga sih ya. Karena kalau main seperti ini sama juga, kalaupun kita main branding dan lain sebagainya, itu kan juga capek juga ngejaga gimana brand kita supaya tetap stabil kan. Ya sama-sama capek teman-teman sebenarnya ya. Nggak ada yang nggak capek sih kalau mau jualan laris gitu. Ada banyak juga jalan menuju Roma seperti yang kata Om Botak tadi, dan semua jalan menuju Roma itu tentu capek ya. Tentu capek teman-teman ya. Karena saya ada temen gitu yang dulunya main produk dan lain sebagainya gitu. Terus jualannya laris, tapi dia mindsetnya capek gitu katanya. Main gini terus capek gitu. Akhirnya ya dia sekarang sepi penjualannya dan lain sebagainya. Karena ya itu mindsetnya capek gitu. Nah kalau kita harusnya nggak boleh capek ya. Apapun yang dikasih sama alam ya, sama Tuhan ke kita, kerjaan apapun ya kita maksimalin lah semuanya gitu ya. Nggak boleh capek ya. Kita kerjain semaksimal kita. Karena semua orang di luar sana juga yang sama dengan kita pengen maju dan lain sebagainya juga pasti capek gitu. Jadi ya kalau menurut saya jangan capek lah. Jangan sampai keluar mulut capek gitu ya. Soalnya banyak teman-teman saya yang gitu capek, akhirnya ya turun gitu. Padahal udah dikasih ini malah bilang capek gitu. Padahal di luar sana juga main branding juga sama. Kadang rumput tetangga dia memang lebih hijau gitu, tapi sama juga sama capeknya gitu. Ya gitu sih. Gitu. jadi kalau kalau kamu lihat dalam perjalanan ya Son ya, udah banyak yang tumbang karena ngeluh capek ya Son. Iya, betul. Ngeluh capek mindsetnya. Merasa Iya. lihat main branding lebih enak gitu kayaknya. Padahal dia udah dikasih jalan mainnya caranya seperti ini, riset produk dan sebagainya gitu. Dia ngelihat temennya main branding naik, terus dia nyoba main branding gak naik gitu. Karena dia ngeluhnya capek waktu dikasih jalan kayak gini. Padahal ya kalau mau dibilang ya branding itu jauh lebih berat daripada riset produk guys. Betul. Berat branding itu branding tuh ya sebenarnya udah bakar duit, belum tentu ada jaminan kalau yang kamu lakukan tuh berhasil. Betul. Kalaupun udah berhasil juga ngejaganya juga kan susah juga ya. Ngejaganya. Susah.
long run game lah. Tapi kalau jadi enak, Nah, jadi enak. Semua juga kalau jadi enak. enak, iya, sama aja kan. Main branding Iya, semua juga kalau jadi juga enak. capek, padahal capek juga gitu. Terus katanya branding enak kalau jadi, ya main gini juga enak kalau jadi, tahu tekniknya dan lain sebagainya. Semuanya enak, semuanya capek, ya. Ya, ya. Tapi banyak jalan menuju Roma lah. Jadi kita nggak bilang ya. Ini kan sesama mentor ya. Kita bilang caranya Sony, cara Om Botak, caranya siapa yang lain-lain ya. Semua bener lah ya. Tinggal ilmu marketing guys ya. Kita ambil hikmatnya ya kan. Teman kita kan udah sharing ya. Nggak dibayar sharing kayak gini juga kan. Istilahnya ya. Ya teman-teman ya jangan komplain doang lah ya. Kan banyak yang suka komplain kadang-kadang ya. Itu ada. Kamu udah sharing ilmu sampai jadi apa yang ini mesti riset lagi kan? Yang komplain tetap ada ya Son ya? Tetap tetap ada Om, tetap. Ya. Tapi kita ambil positifnya guys. Positifnya ya guys ya. Kita sih maunya terus semangatin teman-teman ya sebagai apa sesama pejuang online. Terus semangat ya teman-teman ya. Kalau kalau saya dari tahun 2011 sampai sekarang masih jualan ya. Ini kerjaan yang ada masa depannya, teman-teman. Full time bisa masa depannya ada. Saya dari 2011 udah jualan, teman-teman. Masih jualan sampai sekarang, ya. Ya kalau teman-teman yang baru setahun 2 tahun udah ngeluh ya, udah berapa kali kita kita naik turun kayak gini masih jualan sampai sekarang. Iya, Ya. iya, betul betul. Naik naik turun ya. Capek nggak? Capek nggak? Ya capek, tapi ya udah. Mau kerja apa lagi? Ya, teman-teman mau kerja apa lagi kita? Capek nggak? Capek. Bosen nggak? Ya kadang bosen juga, tapi ya udah, jalanin aja gitu kan. Ya, Em, ada yang nanya apa lagi nih, teman-teman? Ya, modal kira-kira berapa untuk importir? Importir mas sekarang modal minim juga bisa. Ya, tapi kalau mau nge-branding itu yang mahal. Soalnya kamu nge-branding kan perlu quantity kan ke pabrik. Itu mahal. Kalau mau asal impor mah murah, ya kan? Tinggal beli kosongan, misalnya itu yang murah. Branding itu yang mahal. Makanya branding itu mahal, ya. Oke. Ya, teman-teman yang tadi mau pakai data printer bisa pakai kodenya Sony ya. Tuh, Ya, Sony Peter tuh ya, bisa. Ya. ya Branding teman-teman. enaknya bisa keluar dari perang harga. Oh, benar, setuju. Setuju. Ya. Makanya tapi teman-teman tetap perlu cash flow-nya ya, jangan branding digas terus. Tapi cash flow-nya nggak ada. Jadi toko yang hasilin cash flow tetap harus dijaga. Nanti kalau ada keuntungannya baru pelan-pelan buat cicil branding. Ya gitu sih. Kalau menurut saya jalan yang aman gitu ya. Jadi jangan all out di branding, nggak ada yang cash cow-nya itu bahaya juga teman-teman. Bisa Iya, ya soalnya gitu ya. betul betul. Ya mungkin bisa kita, kalau kalau kata kata mentorku sih, kita cari uangnya pakai cara seperti ini gitu. Nanti biar main game long termnya kita bisa pakai branding gitu. Jadi kita tentu harus ada cash cow-nya ya, atau sapi perahnya gitu. Nah, cash Di flow-nya cash harus cow ada. ini kita bisa puterin pakai branding gitu, dan branding bisa banyak cara, bisa branding produk, bisa personal branding dan lain sebagainya gitu kan. Intinya kita putar terus lah ya di uang yang masuk, jangan dibelanjain ke hal-hal yang nggak penting gitu. Kita putar terus, kita invest lagi, reinvest terus lah intinya. Gitu teman-teman ya, intinya seperti itu sih ya. Harus ada cash flow emang, kalau nggak ada cash flow susah nanti ya. Kalau kita mau ngapa-ngapain, nggak ada kapital, nggak ada modal, trading juga butuh biaya ya, butuh investasi, belum tentu untung, belum tentu balik Semua modal. perlu uang, teman-teman. Iya, kan Semua perlu uang. skincare ya, skincare kan banyak yang main skincare gitu, banyak loh brand-brand skincare yang terkenal tiba-tiba sekarang udah nggak ada gitu ya. Ada juga yang orang-orang main skincare udah apa namanya invest banyak tapi nggak balik modal gitu, juga 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 banyak. Jadi gimana ya, di ini aja sih ya, dijalanin terus aja sih, terus juga yang pasti dikasih terbaik gitu.
Fun fact-nya teman-teman ya, kalau saya kita sebagai konsultan ya, saya kan apa konsultan buat teman-teman ya, banyak yang saya bedah ya, atau memang handle marketplace juga ya jasanya sama kayak Sony ya. Saya tuh kalau disuruh bedah yang skincare itu malah saya takut teman-teman. Ya, menurut saya untuk handle toko skincare sulit sekali. Pokoknya yang namanya skincare ya sulit ya. Tapi kalau misalnya fashion ya masih yang lain-lain tuh masih menurut saya bisa. Ya masih bisa lah ya fashion lah ya, dan sebagainya. Skincare sulit. Yang mana lagi yang sulit? Parfum guys ya. Sulit Oh, juga menurut saya. Pokoknya marginnya gede-gede gitu itu itu sulit ya. Karena iklannya tuh gila-gilaan guys. Teman-teman kalau mau lihat iklannya itu harus beatnya tinggi-tinggi banget. Belum tentu masuk juga kalau apanya sosial medianya brandingnya nggak bener juga boncos guys ya. Pokoknya teman-teman tahulah ya, barang yang marginnya tinggi iklannya pasti tinggi teman-teman, gitu aja ya. Kalau yang kategorinya ya bukan bukan kita produk hero yang produk jackpot kita sih enggak, tapi barang yang marginnya secara industri itu gede udah pasti iklannya gila-gilaan, brandingnya juga harus jor-joran ya, gitu sih. Mendingan ya kalau saya disuruh pilih barang yang nggak menarik, yang semua orang nggak mau lihat, nah itu lebih enak. Yang penting kayak kata Sony sedikit, yang penting jualannya banyak, untungnya tipis nggak apa-apa, nah itu lebih enak, lebih sustainable. iya. Iya, betul, betul. Betul. Ya barangnya apa, cari sendiri di data pinter guys ya, itu semua datanya ada ya, kulek aja sana tuh ya, lihat ya yang kelihatannya kategorinya nggak terlalu banyak yang ngelirik ya kan, itu yang sebenarnya hidden gemnya di sana teman-teman ya, nggak banyak orang yang masuk. Teman-teman kalau masuk skincare, masuk parfum, wah ya lumayan itu, apalagi kalau dibilangin nama pabrik, branding sendiri, namanya sendiri, nah itu ya. Oh. Ini ada yang nanya nih Om, kok bulan ini sepi banget, nggak kayak bulan lalu? Kenapa kira-kira Om? Ya, nggak bener ini, pertanyaannya nggak bener nih. Kata siapa sepi? Sony bilang rame kok. Tadi udah dikasih lihat rame, sepi di mananya guys ya. Iya, iya. Iya teman-teman ya. Memang kadang di reseller lain sepi gitu, padahal masih ada banyak peluang sih, yang pasti kita harus bisa melihat peluang ya. Kita nggak bisa cuma fokus ke satu produk doang gitu misalnya. Itu menurut saya sih, kalau kalau saya sendiri ya mindsetnya nggak bisa seperti itu, karena produk pasti ada momentumnya lah. Pasti ada momentumnya, kadang bulan ini naik, belum tentu naik gitu. Dan kalaupun bulan ini kita misalnya sepi, biasanya kan banyak ya seller-seller yang sepi, terus tanya teman lain sepi juga, akhirnya ya udah berarti ini nyalahin pasar emang lagi turun, nyalahin ekonomi lagi krisis dan lain sebagainya gitu kan. Padahal belum tentu karena krisis, belum tentu customer nggak mau belanja. Bisa jadi karena memang produkmu yang memang nggak ada yang belanja gitu ya. Padahal di sana masih banyak seller-seller lain yang naik juga gitu. Jadi tergantung balik lagi, tergantung mindset kita sih. Kadang kita kalau tanya seller lain sepi, terus kita juga sepi, akhirnya ya udah kita malas-malesan, nggak mau nyari lain gitu, nggak mau berusaha karena dirasa ya udah memang ekonomi lagi turun gitu misalnya. Padahal kan nggak gitu ya. Walaupun ekonomi lagi turun, ya kita juga masih bisa tetap naik kok penjualannya. Asalkan kita memang punya daya juang yang tinggi ya menurut saya. Mau riset produk dan sebagainya. Itu sih. Nah teman-teman kalau pengen tahu nih produk apa yang rame setiap bulan ya, teman-teman sebenarnya gampang banget. Teman-teman tinggal main ke mall ya. Tinggal main ke mall ya. Di mall itu dekorasinya lagi apa? Itu barang-barang apa yang lagi rame musim itu teman-teman. Ya. Main ke mall teman-teman. Januari misalnya apa tuh, tahun baru ya kan, tahun baru biasanya yang rame apa ya, banyak ya. Habis itu Januari ada apa, Imlek ya kan, tahun baru Imlek ya. Februari Valentine ya. Maret apa, Maret ada ya. April apa, Maret April biasanya udah mau dekat lebaran itu dua-duanya
Ya, Mei-nya apa? Nah, itu setiap bulan pasti ada ya. Dari Mei-nya misalnya mau naikkan ke sekolah, ya itu kan Juni Juli ya. Lagi mau traveling, liburan sekolah ya. Lalu Kan misalnya Agustus. ada bulan 17 Agustus yang rame apa kalau 17 Agustus ya. Lalu ada tadi sebelumnya ada Lebaran Haji misalnya ya kan. Lalu ada bulan ke-9, ke-10 ramenya apa? Ada Halloween misalnya. Lalu nanti ada Natal. Ya pokoknya setiap bulan itu pasti ada event lah teman-teman. Ya. Ada barang-barang yang lagi tren jadi teman-teman harus nyari barang apa yang lagi tren di musim itu. Ya, itu kalau tren secara global ya. Tapi kan selalu dalam setiap kategori ada tren-tren tertentu yang teman-teman bisa nyari tuh ya. Ya kuncinya apa? Kuncinya kita harus riset ya. Nggak nggak bisa kalau nggak riset. Teman-teman harus riset, cari sendiri ya. Kalau udah dapat produknya disimpan baik-baik ya. Jangan dikasih tahu ke dalam grup, ke grup-grup Facebook. Jualan ini lagi rame lu. Nah ya bagus tuh kalau kayak gitu ya. Boleh soalnya sharing-sharing gitu ya. Boleh, Mas. Makanya teman-teman ya jangan keterlaluan nanya ke Sony, Son tokomu apa gitu ya, jualan barang apa yang lagi rame ya, gila, riset sendiri, data pinter ya, datapinter.com ada tuh toolsnya ya, Iya. bisa. Iya, masa masa udah disediain tools masih nanya gitu ya. Kan lebih baik kita bisa sendiri ya. Kalau tanya-tanya terus, disuapin terus kan ya, ya nggak enak juga ya. Lebih enak bisa sendiri gitu kan. Jadi ya udah disediain tools lah, tools sebagus itu ya. Dulu mah nggak ada seperti itu ya. Kita manual ya, semuanya manual. Pakai fiturnya sendiri dari marketplace ya. Total penjualannya berapa, nggak bisa lihat toko ini omsetnya berapa gitu, nggak bisa lihat dulu ya dalam riset produk. Yang penting di marketplace-nya total terjualnya banyak, ya berarti kita simpulin rame gitu doang ya. Kalau dulu, kalau sekarang mah kan Hmm, udah disediain tools ya, udah bisa ngelihat omsetnya tokonya yang paling banyak omsetnya berapa, bisa ngeriset kompetitor ya. Dulu ngeriset kompetitor cuma dari depannya doang, bannernya apa, terus juga vouchernya dikasih dia berapa persen gitu doang dulu mah ngeriset kompetitor. Nah sekarang kan bisa ngeriset dalam-dalamnya juga ya dengan adanya tools-tools seperti ini gitu kan. Karena ngeriset kompetitor kan penting juga. Kita bisa tahu kelemahannya kompetitor apa dan kita bisa tonjolkan kelemahan kompetitor tersebut ke dalam toko kita gitu. Jadi makanya harus bisa belajar sendiri juga, lebih enak belajar sendiri dibandingkan disuapin terus kayak gitu. Betul ya Om Botak ya? ya ya pokoknya teman-teman harus semangat, jangan dikit-dikit capek, jangan dikit-dikit berat ya. Kalau memang berat nggak apa-apa ya, biar kita aja yang jualan ya. Ya, ya harus terus semangat ya, terus semangat. Cuman kalau rajin, semangat, ngulik terus, pasti ada jalan, pasti bisa berkembang ya. Ya karena namanya jualan itu pasti ada hambatan. Namanya algoritma pasti berubah setiap hari. Ya, memang harus ngulik terus, teman-teman. Nggak mungkin kita nyaman-nyaman nyantai aja, nggak ada di zona nyaman. Ya, justru ketika ada perubahan, siapa yang bisa berubah, itu yang bisa survive, bisa berkembang. Tapi kalau yang nggak mau berubah, jualannya dari 5 tahun lalu sama terus ya. Caranya, gayanya, nah itu yang sulit teman-teman. Punah nanti kayak dinosaurus ya. Jangan jadi kayak dinosaurus yang nggak mau berubah teman-teman. Iya. Ya, oke. Ini masih seratusan nih Son. Oh ya masih seratusan ya yang nonton nih. Iya, masih stabil di segitu. Gimana? Stabil nih ya. Kalau kita keluarin affiliate udah rame nih Son nih. Kalau keluarin apa barang-barang keranjang kuning, keranjang orange, spill udah rame nih Son itu. Iya, Om. Harusnya Iya, jualan panci ya, jualan-jualan gitu ya. iya. Ya, gue kalau live di Shopee nggak pernah sampai 100 kayak perasaan. Iya, paling yang nonton kan di bawah 10, itu pun juga nggak ada yang komen juga ya. Iya. Ada yang komen, kita ngomong-ngomong sendiri ya kalau live di Shopee. Berarti Om Botak sendiri pernah berarti live di Shopee, di tokonya sendiri? Pernah iseng-iseng aja kalau lagi ngambil barang di gudang, kadang-kadang ikut live aja.
Ya, tambah-tambahin traffic lah Son, sesedikit mungkin. Iya, iya. Ya, ya, oke. Dari side produk import aja setengah mati melawan pembanding harga. Ya. Cara mengetahui omset kompetitor gimana Om? Pakai tools apa? Itu tadi ada tuh data pinter ya. Bisa kelihatan omset kompetitornya berapa, kata kunci dia pakai apa, produk hero-nya apa, dan lain-lain ya. Itu ada. Ya, oke. Ya, menyala Om Botak, siap ya. Untuk toko baru tipsnya apa? Udah dikasih tadi ya, bisa ditonton ulang nanti live-nya Son ya. Bisa ya? Iya, bisa Bisa. ditonton ulang. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita pamit dulu ya sebelum kalau saya nanti korek-korek lagi, Sony terpaksa harus nge-spill daging lagi, dia harus ngeriset lagi semuanya nanti dia apa kasihan kerjanya berat ya. Ini kita sudahi aja teman-teman, jangan lupa buat subscribe Sony ya, sama buat follow saya juga dong, Cerita Om Botak ya di YouTube. Cerita Om Botak tuh ya teman-teman ya, kita kasih daging lah buat teman-teman ya yang udah follow ya. Tuh konten-konten kelas saya masukin ke YouTube teman-teman ya. Kurang Oh, baik apa teman-teman ya? Konten-konten kelas mau masukin semua ke YouTube ya. Tapi kalau yang subscribe lebih banyak videonya, dagingnya lebih panjang, lebih banyak. Cuma yang free-nya pun teman-teman udah bisa banyak belajar kok. Ya, saya masukin semua ke YouTube teman-teman. Ya, update-update-nya apa. Ya, kita nggak nanggung-nanggung ya, teman-teman. Ya, hajar. Pokoknya kita sama-sama seller Indonesia harus maju, teman-teman. Ya, harus bisa. ya, ya, betul, betul. Harus maju dan harus tetap semangat ya. Harus semangat. Harus tetap semangat. Tetap Mindsetnya semangat, harus teman. terus maju lah ya. Nggak boleh nyala-nyalain. Udah perang harga, terus juga capek Iya. terus, dan lain sebagainya. Itu kalau bisa dibuang jauh-jauh lah. Kita, Teman-teman, kalau ngeluh perang harga ya, belum pernah ngerasain jadi seller di China kali ya. Di Nah. China itu udah nggak bisa hidup teman-teman, seller-sellernya. Istilahnya, kenapa misalnya di sini kalau mereka ngelihat, wah masih enak banget di sini. Jadi di sini tuh bukan perang harga, belum ya. Kita di tahun ini menurut saya belum. Akan lebih parah ke depannya teman-teman. Akan lebih parah ke depannya. Ya. Tapi masih bisa nggak? Pasti masih ada jalan nanti. Ya, pasti ada jalan. Kita belum tahu aja jalan gimana, tapi pasti bisa. Ya. iya, iya, betul, betul. Walaupun belum tahu jalannya kayak gimana, yang penting kita di sini udah positif mind ya. Pasti Pasti ada jalan, bisa. pasti. Iya. Walaupun nggak tahu jalannya kayak gimana ya. Belum tahu. Mantap. Kalau tahu nanti kita share ya. Share, iya, betul, betul. Kita harus share lagi. Tapi belum tahu sekarang gimana nanti ke depannya gimana nggak tahu. Kita hidup buat besok kok ya. Buat besok nggak pikir panjang-panjang sih gue sebenarnya so. Iya kan? Gitu aja ya. Makin lama makin ngaco nih ngomongnya nih ya. Tapi teman-teman ya, thank you yang udah support nonton ya. Support Sony itu ya ke Data Pinter, pakai kodenya Sony Pinter Sony Pinter. ya. Atau tadi tuh dia ada teman-teman yang mau bisa hubungi untuk jasanya Sony juga silakan ya teman-teman. Saya support ya, karena Sony kita kenal baik ya. Memang orangnya ngulik ya, dan pengalamannya juga udah nggak usah diragukan lah teman-teman ya. Jadi kalau tim masih sama Sony, oke ya teman-teman. Ya, Thank you. Makasih. ya, ya silakan tuh hubungin tuh ya. Kalau kurang tinggal DM aja di Instagramnya ya, Sony Kurniawan ya. Oke. Oke, teman-teman, kita sudahi dulu ya. Kalau masih ada yang penasaran, DM aja Instagram saya atau Sony ya, tanya-tanya. Kalau ke saya sih saya selalu bales ya. Teman-teman mau komen di YouTube saya, di semua video saya pasti bales. Ya, nggak ada yang harus subscribe, nggak ada yang harus bayar membership untuk dibalas sama komennya, enggak. Kita semua bales ya, sebisa kita bales. Ya, jadi teman-teman, itu komitmennya kita sih sampai sekarang. Selama masih bisa, kita akan terus bantu teman-teman untuk semuanya harus maju ya. Semangat teman-teman ya. Ya. Semangat, menyala Ya, teman-teman semuanya ya, tetap semangat. Oke, sip. Oke, kita sudahi dulu. Bye bye, ketemu lagi di live kita berikutnya, mudah-mudahan ya. Sebelum tahun depan ada lagi.